Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel Catatan Apoteker. Nah, selamat datang juga buat mahasiswa farmasi yang sedang kuliah terkait dengan pharmaceutical care. Topik ini merupakan salah satu subbab yang kita pelajari di mata kuliah pharmaceutical care, yaitu terkait dengan pentingnya sumber literatur bagi apoteker. Untuk memahami pentingnya literatur bagi seorang apoteker, terutama dalam memberikan pelayanan kefarmasian, mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini terkait betapa pentingnya sumber referensi untuk apoteker. Pertanyaan yang pertama, Anda ingin mempelajari sifat farmakologi atau farmakokinetik obat, namun waktu Anda tidak banyak. Literatur apa yang akan Anda gunakan? A. Pedoman pengobatan dari Kemenkes. B. Handbook of Pharmacology. C. Artikel uji klinik. D. ISO atau MIMS. Coba adik-adik mahasiswa jawab pertanyaan ini. Nah, jawabannya adalah Handbook of Pharmacology. Oke, nanti bagian kenapa Anda perlu memilih referensi tersebut akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dokter ingin meminta rekomendasi apoteker terkait informasi terkini mana yang lebih baik omeprazol atau ranitidin untuk pasien Anda. Literatur apa yang Anda gunakan? A. Brosur obat. B. Handbook of Clinical Pharmacology. C. Current Medical Diagnosis and Treatment. D. Artikel uji klinis. Jawabannya adalah artikel uji klinis. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Anda ingin mengetahui patofisiologi, penyakit hipertensi, dan pilihan terapi literatur apa yang Anda gunakan jika Anda ingin mengetahui patofisiologi penyakit dan pilihan terapinya. Apakah Anda akan memakai brosur obat? B. Handbook of Clinical Pharmacology. Atau C. Current Medical Diagnosis and Treatment. Atau artikel uji klinis. Untuk pertanyaan berikut ini, artinya Anda perlu melihat patofisiologi dan pilihan terapinya, yaitu literatur yang Anda gunakan itu adalah terkait dengan pedoman terapi. Nah, di antara pilihan ini yang mencakup pedoman terapi adalah Current Medical Diagnosis and Treatment. Jadi jawabannya adalah C. Apa alasan dan apa pengertian dari masing-masing literatur yang ada ini akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian yang keempat, Anda ingin tahu lebih detail semua hal terkait diabetes mellitus, mulai dari gejala klinis, patofisiologis, pilihan terapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Kata kunci di sini adalah bahasa yang mudah dipahami. Lalu, literatur apa yang Anda gunakan yang memudahkan Anda untuk bisa menjawab pertanyaan ini? Yang pertama adalah artikel uji klinis atau pedoman terapi atau farmakoterapi di Piro atau D. Handbook of Pharmacology. Jawabannya adalah farmakoterapi di Piro. Pada kasus ini Anda butuh buku. Lalu apa sih bedanya antara buku dengan handbook? Nah, itu akan kita bahas pada video berikutnya. Mengetahui obat-obat yang beredar di Indonesia, lalu literatur apa yang Anda gunakan? Apakah Anda akan pakai ISO, MIMS, IONI, atau brosur obat?
Oke, jawabannya adalah ioni. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pentingnya sumber literatur. Jadi adik-adik mahasiswa bisa membayangkan bahwa semua pertanyaan yang diajukan tadi merupakan pertanyaan yang butuh referensi dan butuh literatur. Kemudian akan saya rangkumkan apa sih pentingnya literatur bagi seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah apoteker. Yang pertama adalah Anda butuh literatur ketika memberikan informasi obat. Seorang apoteker tidak dibenarkan memberikan informasi obat jika Anda tidak punya referensi. Kenapa? Karena jika Anda salah memberikan informasi obat, misalnya dosisnya harusnya 2 kali sehari, tetapi karena Anda tidak melihat referensi atau literatur, Anda menyampaikan kepada pasien 3 kali sehari. Maka apa bahayanya? Anda bisa menyebabkan munculnya efek samping atau yang paling parah bisa menyebabkan kematian kepada pasien. Kemudian yang kedua, untuk menganalisa drug related problem. Seorang apoteker berkewajiban untuk melaksanakan pharmaceutical care dengan melihat atau mengidentifikasi drug related problem. Apakah itu terkait dengan obat yang digunakan pasien sudah tepat atau belum, apakah dosisnya telah sesuai atau tidak, kemudian apakah muncul efek samping obat, apakah membahayakan interaksi obat yang terjadi. Semua hal itu perlu dilakukan atau dianalisa oleh apoteker, dan seorang apoteker perlu adanya referensi atau sumber literatur. Adik-adik mahasiswa, calon apoteker tidak usah merasa khawatir karena banyak sekali literatur-literatur yang bisa kita akses, yang bisa kita dapatkan baik secara online atau offline, asalkan Anda hanya menyediakan waktu untuk mau membaca. Kemudian memberikan rekomendasi. Seperti pertanyaan diajukan ke sebelumnya, apakah yang dapat direkomendasikan oleh apoteker kepada dokter ketika dokter menanyakan mana sih antara dua obat ini yang lebih baik. Nah, pada kondisi ini, pada pertanyaan ini, Anda perlu referensi yang tepat ketika Anda memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan yang lainnya. Semua ini, literatur yang Anda butuhkan haruslah literatur yang tervalidasi, literatur yang tepat, karena zaman digitalis sekarang ini sangat mudah mengakses informasi melalui internet. Namun pertanyaannya adalah, apakah informasi itu telah tepat, telah valid, dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan? Oleh karena itu, Anda dalam memberikan pelayanan kefarmasian harus memiliki bukti klinis, referensi yang valid, atau kita sebut juga dengan evidence-based medicine. Memberikan rekomendasi klinis harus berdasarkan bukti klinis. Lalu apa itu evidence-based medicine? Evidence-based medicine itu adalah proses yang digunakan secara sistematik untuk melakukan evaluasi, menemukan atau menelaah, atau mereview dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai dasar dari pengambilan keputusan klinis. Jadi artinya, Anda mengumpulkan beberapa literatur, beberapa referensi, kemudian Anda pahami referensi tersebut, Anda telaah, Anda review, sehingga nantinya Anda bisa menggunakan literatur tersebut, referensi tersebut untuk rekomendasi Anda secara klinis, untuk keputusan Anda secara klinis. Demikianlah pengantar terkait dengan pentingnya sumber literatur pada video pertama ini. Nah, untuk video berikutnya kita akan bahas secara lebih detail jenis-jenis literatur, sehingga adik-adik akan mengetahui kenapa sih saya harus pilih literatur A, kenapa saya harus pilih literatur B, apa bedanya antara literatur A, literatur primer, sekunder, dan tersier. Oke, demikian saja video pertama ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan
Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.